Oke, hari ini aku akan share tentang beauty prep aku yang aku lakukan biasanya sebelum memulai wedding makeup kepada klien. Nah, jadi yang pertama kita harus paham dulu nih kondisi kulit klien kita tuh seperti apa. Ada yang kering, oily, ataupun kombinasi. Setelah kita paham, barulah kita bisa menentukan skincare yang tepat untuk klien kita. Nah, setelah itu baru kita tanya nih, biasanya aku selalu menanyakan tentang request. Jadi apa sih yang klien inginkan, makeup seperti apa untuk on the day dia. Jadi biasanya kan makeup itu tujuannya untuk mempercantik dan membuat dia lebih percaya diri. Nah, jadi biasanya aku nanyain dulu nih request apa aja. Terus setelah itu biasanya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan seorang pengantin sebelum hari hadiah. Nah, menurut aku ini penting banget untuk makeup artist itu memberikan informasi ini, memberikan knowledge kepada klien tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, oke, yang tidak boleh dilakukan dulu nih, dia tidak boleh menggunakan obat dokter karena biasanya obat dokter itu akan membuat makeup kita itu tidak menempel dengan maksimal. Terus yang kedua, dia tidak boleh menggunakan eyelash extension karena eyelash extension akan membuat bulu mata yang kita tempel itu tidak rapi. Lalu yang ketiga, biasanya jangan melakukan facial ataupun laser H- 1 minggu sebelum hari H karena itu akan membuat kulitnya itu lebih sensitif dan takutnya akan terjadi iritasi. Oke, nah sekarang apa aja hal-hal yang harus dilakukan klien sebelum hari H? Yang pertama, ketika dia memiliki kulit yang kering, dia harus maskeran nih biasanya tiap malam atau 2 hari sekali untuk lebih melembabkan kulit dia. Yang kedua, penggunaan skincare. Nah, jadi skincare ini nggak cuma dipakai saat kita mau make upin klien, tapi juga sepanjang dia persiapan pernikahan itu penting untuk kita mengetahui kulit kita tuh seperti apa dan skincare apa yang tepat untuk digunakan. Dan yang ketiga, biasanya apabila klien memiliki banyak rambut di wajah, kita bisa melakukan namanya face threading, jadi menghilangkan bulu-bulu supaya makeupnya lebih kelihatan menempel. Oke, jadi saat wedding makeup trial, aku biasa akan memberikan face chart ini dan mencatat apa yang aku pakai selama persiapan pernikahan dia. Jadi biasanya aku akan catat dulu nih kondisi kulitnya seperti apa. Contoh misalkan kondisi kulit klien kita itu biasanya di bagian sini kering dan di bagian tisunya oily. Nah, di sini aku akan notes di sini kulitnya dry. Dan di sini kulitnya oily. Jadi saat nanti hari H, aku bisa menentukan dan melihat keadaan kulitnya itu seperti apa gitu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian foundation. Biasanya aku akan memberikan kode-kode foundation yang aku pakai. Contoh misalkan aku menggunakan 3N. Nah, jadi supaya nggak salah menentukan warna foundation ke kulit klien. Setelah itu aku akan mulai masuk ke bagian warna mata. Nah, biasanya di sini penggunaan bulu mata pun aku akan catat. Jadi misalkan di sini aku menggunakan bulu mata Artisan Pro dengan kode-kode ini. Nah, jadi supaya nanti hari H aku bisa tahu dengan adanya face chart ini kita juga bisa kasih tanda. Oh, misalkan mata kanan dia ini lebih besar dibandingkan dengan mata kirinya. Jadi kita bisa tahu, oh nanti saat kita melakukan make up di hari H, mata kanan ini kita akan lebih highlight karena dia lebih besar. Ya, atau misalkan di bagian alisnya ini tidak sama tinggi. Nah, kita juga harus kasih tanda, oh di bagian alisnya nggak sama tinggi. Pemilihan warna pun biasa juga aku tetap catat. Jadi misalkan aku lebih banyak menggunakan tone lebih pink, aku akan catat di bagian eyeshadow. Jadi menurut aku seorang makeup artist itu harus memiliki face chart ini supaya saat hari H makeupnya lebih konsisten dan apabila ada yang kurang itu kita bisa benerin gitu. Jadi sebelum hari hadiah kita udah bisa tahu nih kira-kira apa yang mau kita ubah dari saat trial ke hari hadiah. Jadi supaya customer kita atau klien kita juga lebih happy dan lebih percaya diri. Terus biasanya di sini juga terakhir aku akan catat nama kliennya dan catat tanggal wedding dia. Nah, jadi saat nanti sebelum hari H, aku akan pelajarin lagi face chart ini kurangnya apa, lalu apa yang perlu aku tambah.
Nah, untuk yang terakhir, biasa aku akan cantumkan nama dan juga tanggal wedding klien kita. Jadi supaya kita ingat dan sebelum hari H kita bisa pelajari dulu nih face chart ini ada yang kurang nggak, ada yang mau ditambah nggak, supaya kita lebih bisa membuat klien kita itu percaya diri dengan maksimal.